Gadis meskipun sudah dewasa, tidak pernah menghindar dari ayahnya saat berpakaian. Bahkan di dalam hati, dia diam-diam berharap ayahnya bisa melihatnya. Dia sudah merapikan pakaiannya dan baru saja ingin keluar. Dari dapur terdengar teriakan ibu yang mendesak. Memberi makan, memberi makan, memberi makan. Ayo sini, 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 sini. Cepat sedikit. Gadis itu dengan wajah putus asa terhenti langkahnya. Dia hanya bisa menahan diri dan kembali ke sisi ibunya. Ibu yang buta itu mengulurkan kedua tangannya. Dia meraba dari atas kepala hingga ujung kaki dengan hati-hati. Setelah memastikan pakaiannya rapi dan pantas tanpa ada yang salah, dia baru bisa menghela napas lega dan dengan lembut mengizinkannya keluar. Ternyata pasangan ini adalah buta sejak lahir. Sejak gadis itu lahir hingga dewasa, mereka berjuang sekuat tenaga untuk membesarkannya. Kesulitan yang mereka hadapi sulit dibayangkan oleh orang lain. Dan keinginan terbesar gadis ini seumur hidupnya adalah agar orang tuanya bisa melihat kembali. Melihat dunia dan dirinya sendiri dengan mata kepala sendiri. Karena saat kecil keluarganya sangat miskin dan tidak memiliki kamera, orang tuanya menggunakan sebuah pemutar kaset tua untuk merekam kehangatan kecil dalam kehidupan. Percakapan sehari-hari keluarga bertiga semuanya direkam ke dalam pita magnetik untuk disimpan, agar selalu mengetahui posisi putrinya dan tidak membiarkannya keluar dari pandangan. Pasangan itu sengaja membuatkan putrinya sebuah lonceng kecil. Dimanapun dia pergi, orang tuanya bisa menemukan dia melalui suara lonceng dan melindunginya. Namun, meskipun sangat hati-hati, kecelakaan tetap terjadi. Ketika gadis itu berusia 2 tahun, dia baru belajar berjalan dengan goyah. Ibu sedang memasak bubur di dapur dan sejenak lengah. Gadis kecil itu malah mengira kabel listrik rice cooker sebagai mainan. Tangan kecilnya yang lembut menarik dengan kuat, dan bubur panas itu langsung tumpah. Suara tangisan putri yang menyayat hati memecahkan keheningan rumah. Ibu panik dan meraba-raba sambil berlari ke depan. Dalam keadaan terburu-buru, kakinya tergelincir dan ia terjatuh karena bubur panas di lantai. Ia jatuh dengan keras ke tanah. Namun, ia tidak memperhatikan rasa sakitnya. Kedua tangannya dengan panik meraba-raba di tanah. Ia terus menangis dan berteriak, berusaha sekuat tenaga mencari sosok anaknya. Untungnya, putrinya hanya mengalami luka bakar ringan di lengan dan tidak ada yang serius. Namun, mendengar putrinya menangis tanpa henti, ibu merasa sangat bersalah hingga hampir putus asa. Ia berlutut di tanah sambil terus menghapus air mata. Ia membenci dirinya sendiri karena tidak menjaga anaknya dengan baik. Ketika pasangan itu memutuskan untuk memiliki putri, semua teman dan keluarga di sekitar mereka menentang. Mereka semua berkata bahwa pasangan buta sulit untuk membesarkan anak. Bahkan mereka menyarankan agar mereka mengirim anak itu ke panti asuhan. Jangan menyusahkan diri sendiri dan juga menghambat anak. Namun, bagaimana mungkin hubungan darah bisa begitu saja ditinggalkan? Mereka berkata apapun, mereka harus menjaga putri mereka di dekat mereka. Sekalipun sulit dan menyakitkan, mereka akan membesarkannya. Setelah putrinya menangis sampai lelah dan tertidur, ibunya memeluknya yang kecil. Ia mengambil pemutar kaset dan dengan penuh penyesalan mengungkapkan kesalahannya kata demi kata. Ia merekam semua rasa bersalah dan kasih sayangnya ke dalam kaset. Ia hanya berharap putrinya bisa memaafkan kelalaiannya di masa lalu saat ia dewasa nanti. Waktu berlalu perlahan, dan di bawah perawatan penuh perhatian orang tuanya, gadis itu tumbuh dewasa. Sejak kecil, dia sangat mengerti. Sebagai satu-satunya orang di rumah yang bisa melihat cahaya, dia selalu dengan sabar menggambarkan dunia luar kepada orang tuanya. Dia berkata langit berwarna biru yang jernih, bunga-bunga berwarna merah yang cerah. Dia menceritakan sedikit demi sedikit tentang lukisannya kepada orang tuanya, agar mereka juga bisa merasakan keindahan dunia. Saat keluar untuk makan, dia membaca menu kata demi kata. Dia tidak pernah memperhatikan tatapan aneh orang lain. Dia bahkan tidak merasa ada yang salah dengan orang tuanya yang buta. Kesulitan orang tua buta dalam membesarkan anak tersembunyi dalam setiap hal kecil. Hal-hal yang bisa dilakukan dengan mudah oleh orang biasa. Namun bagi mereka, itu memerlukan usaha berkali-kali lipat. Ketika putrinya masih kecil, dia demam tinggi di tengah malam dengan beberapa botol obat di meja. Mereka tidak bisa membedakan botol mana yang merupakan obat penurun demam. Mereka hanya bisa mendekatkan hidung ke setiap botol obat sesuai dengan rasa yang dikatakan putrinya. Mereka harus memeriksa berulang kali sebelum berani memberikannya kepada putrinya. Hal-hal sulit seperti ini sudah terjadi tak terhitung jumlahnya. Namun mereka tidak pernah mengeluh. Mereka tetap gigih membesarkan putrinya hingga dewasa. Namun saat memasuki masa remaja, gadis itu mengalami masa pemberontakan. Dia tidak lagi manis dan pengertian seperti saat kecil. Dia mulai menolak aturan orang tuanya dan merasa jengkel dengan omelan mereka. Ibu khawatir dia masih kecil dan tidak mengerti cara melindungi diri sendiri. Setiap kali sebelum keluar, harus memeriksa pakaiannya. Kasih sayang yang berat ini justru menjadi belenggu di mata gadis itu. Setiap kali dia tampak sangat tidak sabar. Bahkan dia sudah mulai berpacaran lebih awal. Seringkali dia menyembunyikan dari orang tuanya dan berlama-lama di luar dengan pacarnya. Pada hari itu, gadis itu pergi menghadiri pesta ulang tahun temannya dan pulang larut malam. Dia pulang dengan bau alkohol dan asap rokok. Begitu masuk, dia langsung dihadang oleh ibunya yang menunggu di ruang tamu.
Meskipun orang tuanya buta, namun, hidup bertahun-tahun dalam kegelapan membuat indera penciuman mereka menjadi sangat tajam. Ibu langsung mencium bau asap rokok dari tubuhnya. Apa bedanya merokok dengan menggunakan narkoba? Sekali menghisap yang pertama, pasti akan ada yang kedua. Saya bilang saya tidak merokok. Kenapa apapun yang saya katakan, kamu tidak percaya padaku? Aduh. Putri bilang tidak merokok, ya sudah tidak merokok. Aduh, tempat saya bekerja. Banyak orang juga merokok. Membuat saya bau asap rokok. Tidak apa-apa. Aduh, cepat tidur. Namun ibu tidak bisa tidur nyenyak sepanjang malam, khawatir tentang putrinya. Di tengah malam, dia diam-diam bangkit dan pergi ke kamar putrinya untuk membuka tasnya. Setelah mencari-cari, dia benar-benar menemukan sebatang rokok. Ibu merasa panik dan takut, khawatir putrinya akan terpengaruh buruk di sekolah. Bergaul dengan orang-orang yang tidak baik, tidak bisa tidur semalam. Keesokan paginya, ibu memutuskan untuk pergi ke sekolah putrinya dan menyelidiki. Dia meraba-raba keluar, mengikuti jalur yang diingatnya, sedikit demi sedikit sampai di pintu sekolah. Bunyi bel pulang sekolah berbunyi, para siswa berhamburan keluar. Gadis itu langsung melihat ibunya yang berdiri di pintu sekolah, dan wajahnya seketika berubah pucat. Reaksi pertamanya bukanlah senang, melainkan secara naluriah menggenggam lonceng di tasnya dengan erat. Tidak membiarkannya mengeluarkan suara sedikit pun. Takut pacarnya di sampingnya tahu bahwa dia memiliki seorang ibu buta dan merasa malu. Dia menundukkan kepala dan menggenggam lonceng dengan erat. Dia berjalan melewati ibunya dengan diam-diam. Dia berpikir bahwa selama tidak mengeluarkan suara, ibunya tidak akan menyadarinya. Namun dia lupa bahwa meskipun orang tuanya tidak bisa melihat, mereka sangat mengenali napas dan langkahnya. Ibu sudah mengenali putrinya melalui bau yang ada pada dirinya. Mendengar putrinya berjalan dengan acuh tak acuh tanpa sepatah kata dan tanpa berhenti sejenak, hati ibu benar-benar hancur. Dengan wajah penuh kekecewaan, dia berbalik dan meraba-raba untuk pergi. Hingga sore, gadis itu baru kembali ke rumah dengan santai. Namun, baru saja masuk, dia sudah dihadang oleh suara pertanyaan ibunya. Aku hari ini sudah pergi ke sekolahmu. Kamu berjalan melewatiku langsung dengan seorang cowok. Sekarang ada apa? Ibumu membuatmu malu. Itu baik-baik saja, kamu. Kenapa harus menunggu aku di depan sekolah? Apa masalahnya jika ibu yang baik menjemput putrinya? Apakah kamu tahu bahwa apa yang kamu lakukan sangat menjengkelkan? Betapa menjengkelkannya aku. Saat kedua orang itu bertengkar, panggilan di saku gadis itu tiba-tiba berbunyi. Itu adalah hadiah dari pacarnya. Ibu melihat dan ingin mengambil pagar itu untuk memeriksa. Gadis itu berusaha keras menghalangi dan mengatakan itu adalah barang biasa dari temannya. Tapi ibu sama sekali tidak percaya. Selalu yakin bahwa dia terpengaruh oleh anak-anak nakal di luar sekolah. Apakah itu selalu bisa dihubungi? Kenapa kamu mengurus urusanku? Kamu adalah putriku. Kenapa aku tidak bisa mengurusmu? Dalam pertengkaran itu, ibu secara tidak sengaja menjatuhkan pagar dengan keras ke tanah. Gadis melihat situasi itu dan kehilangan akal sehatnya sepenuhnya. Dia berlari ke dalam kamar ibunya seperti orang gila, menganggap ibunya sebagai harta yang telah disimpan bertahun-tahun. Semua pita magnetik ditarik keluar, dijatuhkan ke tanah, dan diinjak-injak hingga hancur. Pita-pita itu menyimpan semua cinta dan kenangan orang tuanya untuknya. Itu adalah harapan ibunya selama setengah hidupnya. Melihat pita-pita yang hancur di tanah, ibunya langsung runtuh dan menangis. Lele menggunakan alat untuk menyelidiki. Membalas dendam. Lele, tampilkan Z. Tidak ada yang tertinggal atau terhutang. Lele sistem penyelidikan. Kamu adalah yang aku lahirkan. Tunjukkan lele penyelidikan. Tidak ada yang memintamu untuk lahir. Milikku. Gadis bau. Seandainya aku tahu, aku tidak akan melahirkanmu. Apa kamu pikir aku ingin lahir di keluarga ini? Apakah kamu pernah bertanya padaku? Apakah aku bisa memilih? Kalimat ini benar-benar melukai hati ibunya dan menghabiskan semua tenaganya. Gadis berteriak sambil menangis lalu berbalik dan berlari keluar, meninggalkan ibu yang sangat sedih. Waktu berlalu sedikit demi sedikit dan tiba-tiba sudah pukul 2 pagi. Gadis yang kabur dari rumah masih belum kembali dan teleponnya tidak bisa dihubungi. Pasangan tua itu sangat cemas dan hanya bisa keluar mencari dalam hujan deras. Hujan membasahi pakaian mereka dan tanah di bawah kaki mereka becek dan sulit dilalui. Mereka berulang kali memanggil nama putri mereka. Suara mereka serak dan menyedihkan di malam hujan. Namun, mereka tidak mendapatkan jawaban. Sementara itu, gadis itu sedang bersenang-senang di luar bersama pacarnya. Dia sepenuhnya melupakan waktu. Dia juga sama sekali tidak memikirkan. Orang tuanya yang buta sedang berjuang mencarinya di tengah hujan deras. Hingga larut malam, gadis itu baru kembali ke rumah yang sepi. Melihat pita magnetik yang hancur berantakan di lantai dan tempat tidur yang kosong di kamar ibunya. Di dalam hati, tiba-tiba muncul rasa bersalah dan kebingungan yang mendalam. Dia akhirnya menyadari betapa salahnya dia. Mengingat betapa sulit dan besarnya pengorbanan orang tuanya selama ini. Matanya tiba-tiba menjadi merah. Dia berjongkok dan perlahan-lahan mengambil pita magnetik yang pecah.
Dengan hati-hati, dia memperbaiki satu persatu dengan pulpen. Dia perlahan-lahan merekatkan pita magnetik yang putus. Kemudian dia mencari pemutar kaset tua itu. Dia memasukkan pita yang sudah diperbaiki dan menekan tombol play. Dia ingin mendengar rahasia apa yang tersembunyi di dalamnya. Maafkan aku, Sin. Aku yang tidak menjaga kamu dengan baik. Aku terluka untukmu. Tadi saat kamu terluka dan menangis. Hatiku sangat sakit. Aku sedang berpikir, apakah aku seharusnya tidak bersikap sembarangan sebagai ibu? Maafkan aku pasti akan melindungimu dengan baik mulai sekarang. Aku tidak akan membiarkanmu terluka lagi. Aku membawamu ke dunia ini. Sebenarnya bukan karena aku egois. Aku ingin kamu melihat dunia ini. Sangat indah. Aku benar-benar pernah melihatmu saat kecil. Benar-benar sangat indah. Saat ini, semua pemberontakan dan kenakalan gadis itu hancur berantakan. Hanya tersisa rasa bersalah dan penyesalan yang mendalam. Dia meletakkan pemutar kaset dan berlari keluar dengan gila. Ingin mengucapkan permintaan maaf kepada mereka. Ingin benar-benar memperbaiki kesalahannya. Sayangnya, takdir tidak berpihak pada keinginannya. Keesokan paginya, pasangan tua yang mencari putri mereka semalaman kembali ke rumah dengan tubuh yang lelah. Namun, gadis yang mereka cari tidak pernah kembali. Sang ayah menjadi sangat marah, menelepon semua kerabat dan teman-temannya satu persatu. Mencari tahu keberadaan putrinya di mana-mana. Namun, semua yang didapatkan adalah jawaban yang tidak pernah mereka dengar. Saat pasangan tua itu putus asa dan tidak tahu harus berbuat apa, sebuah berita di radio membuat hati mereka langsung jatuh ke dasar. Menemukan mayat seorang gadis terapung. Ah, tolong bicara lebih keras. Cepat. Rambutnya sekitar 1,7 meter panjangnya. Jangan. Itu dia, jangan, itu dia. Wajah pasangan itu seketika pucat, tubuh mereka bergetar tak terkendali. Ketakutan di dalam hati mereka hampir menelan mereka. Mereka tidak mau percaya dan juga tidak berani percaya. Namun, mereka tetap berlari terhuyung-huyung ke kantor polisi untuk mengidentifikasi mayat. Begini ceritanya. Tadi malam saya bertengkar sedikit dengan putri saya. Dia pun pergi dari rumah. Sampai sekarang dia belum kembali. Tadi kami mendengar. Apa kata radio? Ada mayat terapung. Kami khawatir itu adalah putri kami. Saya mengerti. Tapi kalian berdua tidak bisa melihat. Bagaimana bisa mengenali? Oh, tidak masalah. Tuan, meskipun kami tidak bisa melihat, tapi kami sudah mengenal putri kami sejak kecil. Jadi, begitu kami menyentuh, kami langsung tahu. Tunggu sebentar. Kalian bilang harus menyentuh mayat? Baik, Pak. Aku mohon padamu. Mari kita sentuh, kita akan tahu. Akhirnya polisi tidak bisa menolak dan setuju dengan permintaan mereka. Mereka dibawa ke ruang pendingin mayat yang dingin. Suasana di ruangan itu sangat menekan. Pasangan itu berdiri di tempat, seluruh tubuh bergetar dan tidak berani maju. Betapa mereka takut bahwa yang terbaring di depan mereka adalah putri tercinta mereka. Setelah berjuang, akhirnya, ibu menggigit gigi dan dengan gemetar mengulurkan kedua tangannya. Perlahan-lahan dia meraba menuju mayat. Kalian tidak ingin melihat penampilanku. Kalian belum pernah melihatku. Bagaimana kalian mengenaliku? Aku akan menarik tangan kecilmu, lalu meraba wajahmu. Maka aku akan tahu itu kamu.